topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kita ketemu lagi di bincang-bincang pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Tanpa terasa sudah masuk di seminggu awal. Semoga ibadah kita selama 1 bulan ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebetulnya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di Ramadan. Dan di momentum Ramadan ini pula kita nanti selama 1 bulan akan banyak mengupas konten-konten yang berkaitan dengan ibadah, baik itu ibadah Ramadannya maupun persoalan-persoalan ibadah sosial dan lain-lain. Jadi ada warna khusus di momentum Ramadan ini sampai di Lebaran. Tamu kita hari ini juga lumayan spesial karena ini Ramadan, makanya kita undang narasumber yang berkompeten untuk kita ajak ngomong-ngomong. Beliau adalah Gus Maksum atau Ustadz Abdullah Maksum, pengelola Pondok Pesantren Ar-Ridwan di Selomerto, Wonosobo. Pondok pesantren ini memiliki ciri khas, diantaranya adalah mengembangkan spirit entrepreneur bagi para santri, sehingga tidak hanya belajar teori, tidak hanya belajar ngaji, tapi juga dibekali dengan pemahaman-pemahaman tentang entrepreneur yang menjadi bekal ketika mereka nanti sudah lulus dari pondok pesantren tersebut. Assalamualaikum Gus Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat, ya, alhamdulillah. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Suwe banget ya. Ini Gus Maksum kan teman lama, dulu pernah jadi satu juga di sebuah organisasi ya, dan hari ini ketemu lagi dalam suasana yang berbeda. Tapi tetap kita upayakan ngobrol yang gayeng ya Gus. Iya. Puasa tuh Gus? Ya mesti. Harus itu pertanyaan yang tidak wajib untuk dijawab. Gus, ya selamat menjalankan ibadah Ramadan Gus. Kita ya, sama-sama ingin tahu nih sebetulnya bahwa Ramadan ini kan setiap tahun ada, dan dasar hukumnya jelas Al-Baqarah 156 ya. Iya. Nah, bagaimana sih kita memaknai Ramadan ini biar tidaknya bahwa bukan sekedar rutinitas, tapi bisa membekas bahwa ini ibadah yang luar biasa sebetulnya seperti itu. Jadi syahrul Ramadan ini merupakan puasa, saumu Ramadan atau siyamu Ramadan, merupakan salah satu rukun Islam yang memang harus kita jalankan. Jadi semua umat Islam itu wajib melaksanakan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan puasa ini kalau menurut pendapat dari ulama besar namanya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, itu memiliki 3 kategori atau 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang umum, orang awam gitu. Orang umum bukan awam ya, umum yaitu menahan lapar dan dahaga, dan juga perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu puasa umum ya, menahan lapar, menahan dahaga, menahan berhubungan suami istri dari mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Yang kedua, saum atau puasanya orang yang khusus. Yaitu puasanya orang khusus itu kaful lisan, menjaga lisan, tidak menggunjing, tidak berbicara yang menyakiti perasaan orang lain, bicara kotor dan lain sebagainya. Puasa saumus sam'i, puasa dari mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Puasa lisan, saumul lisan, puasa tidak berbicara, membicarakan sesuatu yang tidak baik. Menahan diri agar tidak melakukan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Ada juga saumul basar, dari pandangan mata yang tidak baik,
pandangan mata yang kurang bagus atau sesuatu yang memang tidak layak untuk dipandang. Lalu yang ketiga namanya akhosul akhos. Akhosul akhos itu puasanya orang yang sangat khusus. Ini puasa bukan sekedar menahan lapar, dahaga, bukan sekedar menjaga organ tubuh dari melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari itu, ini menjaga hati. Jadi menjaga hati, menjaga pikiran dari rusaknya hati, dari rusaknya pikiran, dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik, dari penyakit-penyakit hati yang tidak baik, ada yang namanya riya, ada yang namanya sum'ah dan yang lain sebagainya. Itu seperti itu. Dari situ nanti muncullah makna puasa itu sangat luas sekali, bukan hanya dalam aspek fisik tapi juga ada psikis. Jadi ada aspek psikis yang mempengaruhi. Itu nih Mas Agus. Oke. Nah Gus, saya tertantang nih ketika tadi Gus langsung membicarakan bahwa ada 3 kategori puasa, jenis puasa. Untuk puasanya orang umum, orang khusus, sama yang lebih khusus mungkin ya. Nah, mayoritas nih, meskipun puasa Ramadan itu sudah berjalan setiap tahun, oke lah mungkin kayak kita ini yang dilahirkan sejak lahir itu muslim, puasa itu sudah bukan hal yang asing gitu. Tapi kayaknya jarang ya terjadi peningkatan dari puasa umum, sehingga kayaknya level mayoritas dari orang-orang yang menjalankan puasa ini lebih pada ya menahan lapar dan dahaga. Bahkan untuk hal-hal yang lain, mungkin kayak marah dan lain itu masih agak sulit untuk dikendalikan, Gus. Jadi tujuan dari puasa itu kan diantaranya la'allakum tattaqun, agar kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu aktivitas yang kita lakukan tidak mencapai pada tujuan, itu bisa disebut aktivitas yang agak sia-sia. Walaupun sebetulnya juga tidak sia-sia banget karena ada pahala di dalamnya. Tapi agak sia-sia. Kenapa kok agak sia-sia? Karena tidak sampai pada tujuan. Esensi daripada puasa itu kan takwa. Jadi takwa itu sebuah kesadaran diri melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kesadaran diri untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya nanti ya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan terhindar dari aktivitas apapun. Dia tidak membutuhkan sebuah proteksi dari manusia, karena proteksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung merasa diawasi oleh Allah. Ketika waktu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, maka dia tidak akan melakukan aktivitas yang merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Itu nanti akan luas sekali penjelasannya kalau hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan pihak lain itu. Nah artinya begini, ketika kita menjalankan puasa, harusnya itu harus ada peningkatan. Tadi disampaikan bahwa ada kesia-siaan ketika tujuan itu tidak tercapai. La'allakum tattaqun. Intinya ke sana. Nah, bagaimana sih kita bisa memiliki tolok ukur? Kadang-kadang seperti ini, ketika udah selesai Ramadan, ya udah kita back to basic lagi gitu loh. Nah, puasa ya sudah hanya sebagai kegiatan 1 bulan itu. Padahal harusnya puasa ini kan menjadi latihan untuk peningkatan. Syawal itu kan sebagai sebuah peningkatan nantinya. Nah, bagaimana Gus seperti itu? Untuk mengukurnya sebetulnya gini, di antara peran dari puasa itu kan melatih empati kita terhadap pihak lain. Jadi kalau seandainya pasca Ramadan tersebut ada peningkatan, di bulan Syawal itu ada peningkatan kualitas hati kita, empati terhadap pihak lain, empati terhadap orang-orang yang membutuhkan, empati kepada makhluk Allah, bahkan selain manusia sekalipun, itu kok muncul, berarti ini kualitas dari ketakwaan kita meningkat, kualitas dari puasa kita itu ada peran, ada pengaruh pada diri kita. Tapi kalau setelah itu kok mohon maaf biasa saja, kayak seperti kayak standar lagi, kayak menjadi rutinitas formalitas gitu ya. Formalitas lah ini sebuah momentum yang kurang pintar diambil manfaat oleh pelaksananya kalau menurut saya. Karena Ramadan ini bukan sekedar syahrul syam, tapi ini juga ada syahrul Quran,
ada syahrul maghfirah, ada nopo nggih makna yang begitu besar dari bulan Ramadan itu. Dari salah satu kitab Al-Kaf itu Ajurjani mengatakan bahwasanya kata syahrul Ramadan itu, kata Ramadan itu sebetulnya asma min asma'illah, nama dari nama Allah. Itu disebut dengan syahrul Ramadan, bulannya Allah. Jadi bulannya Allah, kata syahrul itu kan bulan-bulannya Allah. Seringkali menyebut kata Ramadan tidak hanya Ramadan saja, tapi juga syahrul Ramadan, bulan Ramadan, tidak cukup hanya Ramadan saja. Itu membuktikan betapa mulianya bulan Ramadan ini. Yo, anak-anak muda, kalangan-kalangan milenial sekarang ini kan menggunakan mengartikan kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, kayaknya mereka sudah terbiasa lah hari-harinya seperti itu. Akan tetapi kalau lebih dari itu, menahan lisan, menahan tangan, menahan mata, menahan apalagi sampai masuk kepada menahan hati, menahan pemikiran-pemikiran yang radikal yang sekiranya itu bisa bertentangan dengan agama, negara, dan etik-etik yang disepakati bersama. Itu nanti akan mengakibatkan sesuatu yang bagus ketika itu mereka bisa menahan sampai ke level yang demikian gitu. Makna puasa akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka secara jauh gitu. Umumnya kan begini, ketika Ramadan ini tiba, gegap gembita peribadatannya luar biasa. Artinya ada kenaikan spirit keimanan yang kita lihat ya, mungkin tengah-tengah luntur. Itu ya. Semangat, waduh, kita pakai baju koko, sarung, peci, itu menjadi sebuah kebanggaan gitu kan. Nah, ini kan semacam kayak lifestyle gitu kan. Tapi bagaimana sih sebetulnya pengisian spirit ini, Gus? Saya melihatnya seperti ini. Puasa di zaman dulu ya, mungkin zaman-zaman kita kecil ini, waduh, suwi banget ya, ora apa sih? Ora buka-buka gitu kan. Nah, sementara sekarang anak-anak yang sekarang benar tadi disampaikan Gus Maksum, hanya nahan lapar dan dahaga sih biasa aja kita gitu kan. Karena mungkin ini kita punya aktivitas yang itu sudah media yang itu. Nah, bagaimana nantinya kita sebetulnya memaknainya, karena teknologi misalnya di satu sisi itu akan mempermudah untuk mempermudah dakwah dan lain-lain, tapi juga bisa itu juga menghancurkan sebuah identitas gitu. Bagaimana Gus kita membuat Ramadan itu tetap memiliki makna gitu kan? Jadi tadi yang saya sudah sampaikan, ketika orang itu sudah bertakwa, maka media sosial ataupun apapun itu di ruang publik atau di ruang privasi dimanapun tempatnya, dia akan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti makna Ramadan masuk di dalam jiwanya. Tapi kalau tidak bisa sampai seperti itu, berarti kan Ramadan baru rutinitas. Kan banyak ya, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, infak sudah, hati juga sudah, empati juga sudah bagus kepada orang, tapi masih merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa belum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan terkadang orang seperti itu. Itu ibaratnya orang mengejar zahir, mengejar rutinitas, mengejar kegiatan harian rutinitas zahir yang terlihat, tapi mereka tidak mengejar esensi atau hakikat daripada apa yang dikejar. Itu. Artinya kita jalan tapi nggak tahu arah. Nggak tahu arah, nggak jelas. Arahnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas. Ya sesuatu kalau tujuannya nggak jelas, kan akhirnya yang penting jalan. Ketika waktu yang penting jalan, ya tidak sampai pada tujuan. Ya mungkin yang bersangkutan sama dengan yang lain melakukan perjalanan, merasakan nyaman di perjalanan, euforia tarawih bareng, euforia buka bareng, bukber dan lain sebagainya. Itu bisa dirasakan. Akan tetapi hakikatnya tidak semua orang sampai sana. Tergantung mereka punya niatan tujuan yang serius enggak. Makanya di kitab kecil ya, karangan dari seorang ulama besar namanya sering disebut Imam Nawawi, tapi bukan Imam Nawawi Al-Bantani yang dari Banten, bukan. Ini Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Itu seorang ulama yang membukukan banyak kitab, di antaranya di depan saya dari Riyadhus Shalihin, ada kitab kecil lagi saya
Teringat masa kecil saya, masa MI saya dulu menghafalkan kitab namanya Arba'in Nawawi. Itu di hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau orang spirit awalnya sudah salah, tujuannya sudah salah, niatnya sudah salah. Kata lillahi ta'alanya itu bukan sekedar lisan, itu muncul dari hati benar-benar karena Allah. Benar-benar ada tujuan bagaimana kualitas keimanan kita itu meningkat. Yaitu kalau hanya sekedar aktivitas, apalagi tidak ada niat, apalagi tidak ada tujuan, yang penting geruda-geruduk, yang nggak akan nyampe pada tujuan. Gitu. Nah kalau misalnya kita melihat, ya tadi lillahi ta'ala nih, gitu kan, apalagi kembali Ramadan itu menjadi lebih bersinar, lebih terlihat betul siar-siarnya dalam konteks visual, ya kan, konteks visual. Kita menggunakan baju muslim itu jadi sebuah lifestyle, terus buka bersama itu juga jadi sebuah gitu. Tapi kembali lagi yang ingin saya tegaskan lagi, spirit Ramadan itu bagaimana menjiwai dan bagaimana sih cara kita menghadirkan Allah dalam diri kita. Mungkin Allah sudah ada dalam diri kita, tapi kita nggak mengenalinya di luar Ramadan gitu loh, Gus. Iya, coba kita lihat ya, setidaknya Ramadan itu tetap punya peran penting ya. Bulan Ramadan ini punya peran penting untuk mengingatkan kita kembali dalam rutinitas tahunan ya. Sebagaimana sholat mengingatkan kita dalam rutinitas harian. Ini kan rutinitas tahunan di mana kita diingatkan kembali loh. Ketika waktu 11 bulan kita udah jauh banget, waduh banget cara melakukan kaduan, diingatkan kembali kita. Jadi sebetulnya walaupun mereka yang memandangnya hanya rutinitas saja, itu pun tetap ada pengaruh dari bulan Ramadan itu sendiri. Tetap ada pengaruh positif maksudnya. Entah pengaruh positif dalam hal ibadahnya atau ya euforianya. Kan peran kalau di Indonesia itu kan ada budaya bukan hanya buka bersama yang memicu munculnya UMKM baru yang memunculkan ada takjil apalagi sekarang kita dengan agama samping kita luar lagi sama-sama lagi berpuasa gitu kan, mereka berperang takjil kan kayak gitu, kita mau ambil ternyata sudah diambil dulu oleh mereka, tapi kan kita senang bahagia bersama gitu ya. Nah kita melihatnya lebih dari itu, bahkan kalau menjelang hari raya kita ada budaya mudik, ada budaya perbekan, ada budaya macam-macam yang menjadikan ekonomi itu berputar dengan sedemikian rupa dan memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam perputaran keuangan yang ada di Indonesia khususnya. Dan ini budayanya cukup bagus, apalagi budaya mudik. Budaya mudik itu budaya yang mungkin sulit juga ditemukan di negara lain, di negara-negara yang lain, karena ini budaya yang sangat bagus, ciri khas negara timur ya, sebagaimana yang kita miliki gitu. Ya, gitu. Berarti kan gini juga, tidak hanya sekedar menaikkan keimanan, tidak hanya sekedar menaikkan spirit beribadah, tapi Ramadan itu juga akan memberikan dampak yang lain. Tadi banyak disampaikan kan aspek-aspek yang lain, kondisi ekonomi itu juga perputarannya justru luar biasa gitu kan. Bagaimana sekarang kita lihat Ramadan ternyata bikin boros nih. Gitu kan, dengan pola makan yang biasanya mungkin indeksnya sekian, ketika Ramadan terus di anak-anak gitu kan. Nah, salah nggak sih pola pikir seperti itu sebetulnya? Sebetulnya ya kalau pola pikirnya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah ya sah-sah saja. Tapi kalau pola pikir tersebut itu dimaknai sebagai pelampiasan, mumpung poso, malah ini justru pemborosan yang tidak penting kan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah nggak suka orang-orang yang berlebihan. Toh bisa kok kita gunakan untuk investasi, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih produktif. Seringkali kan kita punya kegiatan-kegiatan itu yang menyia-nyiakan keuangan ya. Menyia-nyiakan, seringkali terjadi itu. Misalnya ada istilah tadbirud dunya li dunya, mengatur dunia untuk dunia. Tapi harusnya kan mengatur dunia tadbirud dunya lil akhirah, mengatur dunia untuk akhirat. Harusnya kan seperti itu. Itu yang tepat. Maksudnya gini,
Ketika waktu kita hanya mencukupi kebutuhan perut, mencukupi kebutuhan nafsu, mencukupi kebutuhan yang sifatnya itu bisa menumbuhkan orang lain itu memandang kita levelnya lebih tinggi atau tolabul jah, mencari martabat ya di mata orang lain, istilahnya seperti itu. Itu kan kesia-siaan. Menurut saya kesia-siaan. Toh itu akan ditinggal lah. Seperti itu akan ditinggal. Seperti itu akan lalu gitu kan. Maka bagaimana mengatur semua itu aktivitas-aktivitas ekonomi itu untuk akhirat kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat. Semuanya itu hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatifnya. Sekarang itu kan banyak sekali ya, sahur melu sahur, teraweh melu teraweh, tapi awan jamaah puasa beduk. Nah iya. Malah kadang podang, songo madang gitu kan. Kadang-kadang seperti itu juga ya. Tapi nanti ketika waktu mau buka bersama juga mereka datang pura-pura lemes gitu ya. Puasa itu kan ibadah siri ya. Nah, iya. Kita nggak tahu, mungkin saya juga nggak tahu apakah saya puasa atau enggak. Gus Mansur nggak tahu. Iya. Yang juga Gus Mansur puasa juga nggak tahu kan. Iya. Ini kan menjadi ibadah yang tidak pernah terlihat gitu Gus. Betul. Disitulah melatih yang namanya takwa. Latihan takwa kan di situ kan, ada orang nggak ada orang. Tatkala kita di tempat publik atau di tempat yang privasi, kita berada di tempat yang khusus atau di tempat yang terbuka, banyak orang atau tidak, kita sama-sama lagi menjaga perut kita, menjaga anggota tubuh kita, menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita, hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang tidak sesuai, dari hal-hal yang tidak baik. Harusnya ketika Ramadan itu kita bisa ya menahan terhadap semua larangan di bulan lain, harusnya bisa. Di bulan lain kan ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada macam-macam puasa, ada puasa Bid, ada puasa macam-macam ya. Itu sebenarnya bisa. Bahkan di luar puasa pun kan kita bisa. Tidak harus pada puasa sunnah itu. Di luar puasa aja kita bisa. Maksudnya di luar, tatkala kita puasa seharusnya kan menjaga kesehatan zahir, menjaga kesehatan anggota tubuh, misalnya menjaga kesehatan hati, pikiran, itu kewajiban yang terus harus kita lakukan peningkatannya dalam setiap saat, bukan hanya Ramadan saja. Tapi Ramadan ini karena sangat spesial, ini latihan yang serius gitu. Dan berarti kayak ngecas ya, ngecas kayak ngecas ini saatnya ngecas. Di mana nanti setelah harusnya Syawal, harusnya itu meningkat kan? Meningkat. Karena baterainya full gitu. Dan betul-betul terjadi kok peningkatan luar biasa. Tapi sayangnya peningkatannya hanya pada waktu sholat Id saja. Walah sholat Id itu rata-rata penuh sekali. Tapi nanti zuhurnya itu sudah masjid kosong. Zuhurnya entah orang lagi kemana gitu kan. Nah ini ada sesuatu hal yang perlu untuk dipikirkan gitu. Seringkali kan kita keliru ya. Sesuatu yang wajib itu kan pahalanya mesti lebih tinggi daripada sesuatu yang sunnah. Kayak ya rata-rata kan seperti itu, walaupun tidak semua. Kayak mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib, tapi mengucapkan salam lebih banyak pahalanya daripada menjawab salam. Jadi tidak semuanya, tapi kebanyakan wajib itu pahalanya lebih banyak lah. Kita rata-rata enggak kayak gitu. Di tempat kita itu terawihnya itu rame banget, tapi zuhurnya itu sepi lah. Padahal terawih sendiri kan sunnah gitu kan. Setelah zuhurnya itu kan wajib. Harusnya di dalam praktek-praktek seperti itu kita mengerti mana yang porsi yang seharusnya kita tata serius dan mana porsi yang menjadi tambahan spirit kita untuk memperkuat sesuatu yang pokok itu loh. Gitu kan. Nah ini tugas siapa kira-kira untuk semua orang harusnya. Kan? Ya harusnya semua orang kan mengajak orang lain tuh pada tingkatan sosial terkecil itu keluarga sebetulnya. Atau malah diri sendiri ya. Nah iya, paling tidak mereka punya ilmu yang untuk bisa menjadi panduan mereka mengembangkan diri mereka. Karena kalau tanpa ilmu juga itu agak berat. Tanpa ilmu agak berat, menasehati diri sendiri itu kalau tanpa ilmu agak berat. Itu nanti akan menjadi pemikiran-pemikiran yang di luar dari aturan yang seharusnya kalau tanpa ilmu. Tersesat, kesasar ya. Nah, iya. Gus, di awal Ramadan tadi kita sampaikan, masjid itu betul-betul ramai. Iya. Padahal semakin ke sana, semakin di akhir Ramadan itu kan lebih utama.
apalagi di 10 hari terakhir gitu. Iya, kan. iya, Kenapa iya. ya? Fenomena-fenomenanya polanya kok tetap ajak. Kayak mungkin semakin tanggal 20 itu jamaah semakin ke depan dengan. Enggak cuma ya emang aja di depan. Ada kemajuan Jamaah, itu. kemajuan itu kan. Iya. Harusnya kan kalau kita tahu betul bahwa oh iya kalau kita mengejar pahala dari Allah ya. Itu justru di akhir-akhir Ramadan itu kita kencengin ibadahnya. Benar. Toh Rasul sudah mencontohkan seperti itu. Nah, Iya. kenapa di kita itu lebih banyak persiapan Ramadan, persiapan Lebaran gitu ya? Ada satu kebiasaan yang kebiasaan tersebut itu dipandang masyarakat penting untuk dipersiapkan jauh-jauh hari. Masyarakat pedesaan kan ada yang masih istilah ada suguh tamu, ada istilah suguh dayo, ada istilah istilahnya badan itu bukan sekedar baju baru, bukan sekedar ayo beli baju, tapi bagaimana mereka bikin makanan, bikin apa. Itu persiapannya biasanya 1 minggu sebelum Lebaran. Ya sahabat-sahabat kita di pedesaan sudah mempersiapkan jauh hari, bahkan lebih dari itu rumah dicat itu kan. Ya kan apa-apa ya baru lah ya. Poso ora tampil baru ya. Poso ora tapi omah dicat gitu kan. Nah itu hal-hal yang seperti itu menjadikan mereka tersibukkan dengan persiapan yang bisa dilihat oleh orang. Sedangkan persiapan-persiapan yang tidak dilihat oleh orang itu kan sebetulnya kalau trapnya makin meningkat dan makin berat sebetulnya itu. Di 10 hari terakhir kan trapnya makin berat. Di mana kita sudah terbiasa melakukan puasa. Kalau kita tidak tahu tujuan, kita tidak tahu tidak tahu niat yang sesungguhnya, maka ya kita nggak akan nyampe pada posisi tertingginya itu. Ya ibaratnya cara munggah nang gunung wis ngerti saya ya wis leren apa meneh ora sampai puncak. Paling sampai pos berapa gitu. Iya wis leren nang kono ono medang-medang ada warung kopi ada apa selesai di situ turun lagi. Gak kuat untuk naik ke atas. Nah, ini harusnya diteruskan nanti ketika udah diteruskan, apalagi mau meramaikan masjid dengan iktikaf kan budaya yang belum membudaya, beda dengan budaya silaturahim. Ya, apalagi budaya bukber ya. Iya bukber membudaya sekali. Gitu. Nah ini budaya iktikaf itu budaya yang bukan budaya ya ajaran yang belum membudaya, ajaran yang belum membudaya, ajaran yang sangat bagus tapi belum membudaya di tempat kita. Ya semoga saja pendengar Citra FM di tahun ini bisa menargetkan untuk bisa iktikaf tertentu gitu, karena iktikaf itu asik kok. Itu nanti iktikaf akan kita bahas kayaknya. Saya juga tertarik kan. Wah, duduk aja di masjid, hanya duduk. Duduk sebentar. Nggak ngapa-ngapain, lisan pun nggak zikir, hanya duduk saja. Itu kalau niatnya iktikaf sudah dapat pahala. Niatnya iktikaf sudah dapat pahala itu. Tapi beberapa pihak kan mengatakan bahwa iktikaf atau lagu di akhir Ramadan itu lebih utama. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di masjid, terus ya full ibadah. Iya, ada muhasabah, ada tadarus Al-Quran. Ekonomi yang harus ditanggung nih. Loh, kan tidak harus semalam suntuk, tidak harus 1 hari 1 malam, tidak harus 10 hari full. Ya. Walaupun 10 hari full itu bagus. Walaupun setiap malam di 10 hari terakhir bagus, karena kita mencari sebuah hadiah besar namanya Lailatul Qadar kan. Ya, bagus sekali 10 hari terakhir itu kita menggunakan itu. Tapi boleh kok. Kita iktikaf itu hanya sebentar saja. Baca Al-Quran, di situ baca, bisa. Wong berhenti sejenak di masjid itu sudah termasuk iktikaf. Dan itu harusnya bisa mulai tanggal 1 Ramadan. Bisa. Ya kan? Bisa setiap hari. Di luar Ramadan kan bisa gitu. Tapi kan trennya kan di Ramadan. Iya, trennya di Ramadan. Nah, bisa kita menggunakan istilah ini dengan iktikaf plus tadarus Al-Quran. Karena akhirnya kita tadarus Al-Quran di masjid plus dengan niat iktikaf. Kan kayak gitu jadi kan, atau iktikaf bersama, iktikaf dan buka bersama gitu kan, iktikaf dan sahur bersama kan enak toh. Itu anak juga tertarik, karena kalau iktikaf saja mungkin pemuda-pemuda
Jangan mudah seperti kita aja kan pikirannya itu itikaf aja. Tapi kalau ada kata-kata apa ya? Ada kata-kata buka bersama, ada kata sahur bersama gitu kan. Ada kata-kata itu kan menurut nafsu lebih gitu ya. Walaupun secara sesungguhnya secara keimanan itu kurang, tapi ini bisa menggugah mereka untuk awal pembelajaran lah. Jangan ini masuk pasti di kategori puasa umum ya. Puasa umum. Ini puasa umum. Masih ada iming-iming embel-embele kaya ngono kuwi, karo embel-embel umum lah. Bersama gitu kan. Oh gitu ya. Nah, Gus, di bulan Ramadan ini juga orang-orang lebih banyak pemurah, lomo gitu. Sedekahnya luar biasa, banyak banget kan. Wah, wis panti asuhan atau lembaga-lembaga seperti itu banyak menerima. Bahkan komunitas-komunitas pun mereka juga melakukan kegiatan bagi takjil. Itu sesuatu yang sudah kita lihat beberapa tahun terakhir gitu kan. Tapi nanti setelah itu, setelah selesai Ramadan kembali lagi, harusnya memang nggak ada bagi takjil karena sudah bukan Ramadan. Tapi semangat berbaginya ini loh Gus. Bagaimana sih benar Gus Maksum melihat ini? Sih kita bersyukur juga sih, kita melihat ya, saya di lembaga pendidikan pesantren ya, ada Yayasan Peduli Generasi Indonesia Ridwan. Di dalam pesantren saya itu kan banyak juga teman-teman yatim. Itu saya melihat orang yang peduli ada kok, orang baik itu banyak kok. Di Wonosobo banyak sekali orang peduli terhadap pesantren kami itu, hampir setiap hari ada terus. Jadi hampir setiap hari, maka sebetulnya ketika waktu kita melihat di luar Ramadan kok kelihatan kurang bagus, itu mungkin bagi khalayak umum yang tidak ikut serta dan tidak merasakan dampak dari itu. Tapi kami yang merasakan, kami merasakan banyak orang baik di Wonosobo itu, sangat banyak orang baik, orang yang peduli terhadap anak-anak yatim, peduli dengan pendidikan, itu peduli dengan yayasan lembaga, itu banyak sekali. Bahkan yang paling mudah kita jumpai Jumat Berkah. Jumat Berkah itu sekarang sudah menjadi tren ya. Sering kan. Dan itu sudah bagus sekali. Istilahnya dulu di masa kecil saya menjumpai hal itu jarang terjadi. Tapi sekarang sudah mulai ada Jumat Berkah. Ini ada peningkatan loh. Berarti efek dari puasa ada, efek daripada itu ada. Coba kalau jenengan tadi menyinggung masalah itu, kita lebih jauh lagi kaitannya dengan kita menghargai diri kita, atau seringkali disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan, coba kita hidup dalam 1 tahun, aktivitasnya seperti itu, fasilitasnya seperti itu, kehidupan seperti itu, tiba-tiba hanya mengeluarkan 2,5 kilo. Hanya 2,5 kilo. Bayangkan masa harga diri kita setahun hanya 2,5 kilo. Gitu kan? Akhirnya muncullah yang lain, ada zakat mal, ada yang lain, itu kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan itu karena merasa, masa aku mau 2,5 kilo. Wedhus wae larang legani kok. Masa aku mau setahun kan sudah naik banyak itu kan, setahun sapi setahun wis naik akil. Aku kok 2,5 kilo gitu. Kan berarti nggak ada peningkatan. Kalau 2,5 kilo dulu lah ketika waktu saya dizakati oleh orang tua. Lah sekarang saya pendapatan ada apa-apa ada, masih 2,5 kilo. Kan itu pemikiran saya. Maka 2,5 kilo tersebut akan menjadi sesuatu yang sebetulnya kita malu kepada Allah. Masa aku longi mong 2,5 kilo gitu. Itu pembahasan zakat nanti lebih jauh lagi insya Allah suatu saat apabila ada kesempatan. Jadi kembali ke puasa. Dari puasa itu sebuah rutinitas yang benar-benar kalau kita lakukan dengan serius, la'allakum tattaqun, itu mudah sekali. Takwa itu mudah sekali. Derajat takwa kita dapatkan kalau memang puasanya itu serius kita lakukan. Oh gitu ya. Iya. Nah, saya lebih pengen mengkerucutkan persoalan takwa karena ini endingnya nih, setiap orang Muslim yang menjalankan puasa, endingnya kan memang harus menjadi sebuah hamba yang takwa nih Gus. Ada nggak ciri-ciri khusus sih sebetulnya orang ini dikatakan akan lebih bertakwa setelah selesai Ramadan, atau juga berhasil nih puasanya gitu? Sih sebetulnya tanda-tanda takwa kan banyak banget ya. Jadi ada napa jenenge, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang suka berbagi dalam keadaan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya, dalam dari yang dipublikasikan bagus kok, dipublikasikan enggak buruk itu, dipublikasikan bagus. Asal tidak bukan sebuah riya itu. Aja ke niat lagi kan. Gini. Itu kaitannya dengan hati. Ya. Tahaddus bin nikmah,
menceritakan kenikmatan Allah itu boleh. Fa bi ni'mati rabbika fahadits. Tapi kalau merasa ini loh saya, kalau nggak saya nggak bisa. Lah, kalau seperti itu dilarang. Itu kesombongan, itu riya. Ini loh saya, ini loh bantuan saya. Ini kalau nggak saya nggak bisa ini itu. Itu riya itu. Karena dia menjadikan dirinya itu sebagai pelaku yang melakukan amal. Bukan Allah yang menghendaki dia melakukan amal itu, memberi rahmat kepada dia untuk bisa melakukan amal itu. Tapi kalau kita puasa Ramadan apa, kita itu alhamdulillah kok aku dijadikan mampu ya 1 bulan ini full penuh, tarawih juga full penuh. Kok alhamdulillah tahun ini aku makin tenang, Allah menjadikan aku makin tenang. Enak gitu loh. Nggak ada keinginan untuk menyampaikan ke orang lain karena merasa ini karunia Allah. Ini pemberian Allah. Nah, itu level yang tinggi kaitannya ketakwaan yang sudah ada muncul dalam diri seseorang. Kalau belum akan muncul yang namanya riya-riya itu tadi. Padahal riya dan tidak itu sebetulnya lebih kembali ke niat orang itu ya. Iya, kita foto. Lah kalau media sosial isinya orang-orang pelit semua, media sosial nggak ada orang. Lah gimana nanti? Masa kebaikan tidak boleh dipublikasikan? Boleh. Dan itu kebaikan edukasi ya. Oh iya, edukasi syiar gitu kan. Yang memang itu perintah agama. Asal tidak ada niatan-niatan untuk pamer, sum'ah, riya, itu nggak ada niatan-niatan seperti itu. Jangan sampai merusak hati kita. Lillahi ta'alanya jangan sampai rusak. Karena Allahnya jangan sampai rusak. Betul-betul ini untuk mendidik banyak orang gitu. Meskipun itu dipublish nggak masalah. Dipublish nggak masalah, dipublish nggak apa-apa. Apalagi sosok-sosok tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh yang memang dia menjadi teladan, apa yang dia lakukan akan menjadi sesuatu yang ditiru oleh banyak orang. Maka hal itu sangat bagus untuk disampaikan. Gus, perkembangan teknologi, nah ini saya ingin masuk ke situ ya. Perkembangan teknologi ini sekarang luar biasa. Kita nggak bisa menghindari itu. Iya. Jangankan anak-anak kita sendiri yang sudah dewasa tua aja tetap aja tergoda kan. Dan itu menjadi tantangan tersendiri kok ketika kita melakukan puasa. Iya. Dulu mungkin bisa aja kayak kita fokus di ngaji kegiatan itu kan, ngaji terus nanti sore bal-balan di konco-konco gitu kan, nanti malam taraweh meskipun taraweh juga dulanan ya itu standar anak-anak saat itu kan. Tapi sekarang kan nggak, anak-anak itu juga waduh kehidupan sehari-harinya sudah banyak dipengaruhi oleh teknologi yang itu juga tidak semuanya tepat. Nah, bagaimana sebetulnya kita menjaga khususnya di momentum Ramadan ini? Sebetulnya kan agama Islam itu kan rasional sekali ya. Anak-anak di era sekarang kita punya pemikiran yang bebas untuk memikir sesuatu. Kita tanya kepada ChatGPT, kita tanya kepada kecerdasan AI, kecerdasan buatan itu kan. Kalau kita tanya tentang agama kita sebenarnya fair di situ itu jelas. Itu memperkuat iman kita sebetulnya. Enggak jadi masalah menurut saya. Yang jadi problem itu sebetulnya ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Itu problemnya. Jadi orang itu kalau nggak mampu untuk mengendalikan diri sendiri kan sudah. Itu kan sudah selesai. Jadi ketidakmampuan untuk mengendalikan diri itulah yang perlu untuk dididik. Dan Ramadan ini sangat penting sekali untuk diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Ini langkah anak kita untuk melatih diri. Di mana ada orang tua, nggak ada orang tua, dia tetap puasa. Ada orang tua, nggak ada orang tua, dia akses media sosialnya positif. Ada orang tua, nggak ada orang tua, dia itu melakukan sesuatu yang produktif. Intinya kayak gitu. Ya itu. Jadi itu puasa kalau kita jadikan latihan akan terjadi seperti itu. Dan puasa kan bukan alasan itu bermalas-malasan sebetulnya. Enggak. Sebetulnya kan puasa itu justru malah menambah energi. Kenapa kok puasa itu menambah energi? Pikiran kita terhadap makanan itu terkurang. Kan kalau siang itu nanti pikiran nanti itu terkurang. Kita bisa melakukan sesuatu yang produktif. Di pesantren ada istilah pesantren kilat. Nah, pesantren kilat justru di bulan Ramadan makin banyak yang dikaji. Bukan kok makin menjadikan mereka bermalas. Bisa jadi dari mulai sebelum subuh sampai jam 12 malam isinya kajian. Full kajian itu ya. Iya. Bisa jadi seperti itu dan kuat mereka. Karena mungkin ekosistemnya dukung, Gus. Lah, ya kan? Benar. Itu kan makanya gini. Sesuatu yang telah membudaya, yang membudaya baik ataupun buruk itu akan mudah. Tapi kalau belum membudaya akan sulit. Lah bagaimana kebaikan itu membudaya? Contoh di tempat kita aja. Kita lebih luas ya. Mohon maaf ini saya agak keluar.
pendengar Citra FM yang saya hormati, mohon maafin Ada saya. Purnama Sidi juga loh. Purnama Sidi ya. Sama Lintas Topik. Oh nih. iya Tiga channel. Ya, ini saya melihatnya coba di masyarakat kita kritik diri kita saja, kritik ya. Dapur ada, meja makan ada, di tempat ruang tamu, tempat makanan ada, bahkan sepanjang tahun lah makanan itu ada. Tapi perpustakaan di rumah nggak ada. Ini sesuatu yang aneh itu loh. Konsumsi perut ada, konsumsi akal nggak ada. Nggak ada ya. Peningkatan mutu nggak ada. Jadi orang tua itu seakan-akan hanya perut. Mereka tidak berpikir bagaimana anak kita punya kesadaran. Coba di rumah ada tentang buku puasa, buku apa, dijejerkan dengan buku komik dan lain sebagainya. Walaupun pertama mereka tertariknya pada komik dulu, lama kelamaan mereka akan entah sekali atau apa mereka tertarik. Buku itu ada di tempat-tempat apa ya, di yang mudah terjangkau oleh mereka lah. Minimal mudah terjangkau. tergoda ya. Iya, lama-kelamaan tergoda, apalagi buku-buku yang menarik. Kita suka ya melihat dari beberapa negara maju yang sekarang sudah meninggalkan teknologi kembali ke buku. Ada beberapa negara, Swedia dan beberapa negara yang lain. Bahkan negara tetangga kita, Australia, sudah melarang anak-anak di bawah 16 tahun untuk memiliki media sosial. Mereka nggak boleh akun media sosial anak di bawah 16 tahun oleh negara di ya. Nah itu kesadaran, sebenarnya kesadaran negara karena melihat ini budayanya nggak baik ini harus dihentikan karena budayanya nggak baik. Sesuatu yang membudaya itu walaupun nggak baik akan senang dilakukan orang karena membudaya sih. Tapi sesuatu yang baik yang nggak membudaya itu akan menjadi berat gitu loh karena pelakunya itu sedikit dan nggak masif kan? Nggak masif. Gitu iya kan kayak gitu. Lah itu butuh pembiasaan sebetulnya. Nah dimulainya dari keluarga. Kalau keluarga bisa mengcover gitu kan, memahami pendidikan dimulai dari pendidikan terkecil dalam lingkungan keluarga, mereka memahami bukan hanya diserahkan ke lingkungan sosial yang luas ya, insya Allah akan tertata. Oke gitu. Nah apa namanya, Ramadan sebagai sahrul Quran ya paling itu salah satunya kan bagaimana kita nanti mungkin oke lah sekali nih di Ramadan kita ngumpul keluarga tadarus bareng, terus artinya semacam kayak cek bacaannya bener atau salah atau enggak kan, kalau saling mengingatkan seperti itu Gus. Iya ini menarik loh kaitannya dengan syahrul Quran gitu. Memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Bulan Ramadan ini ya bulan di mana Al-Quran diturunkan gitu kan. Sehingga bukan sekedar bulan Syahrul Siyam, tapi ini juga Syahrul Quran, disebut Syahrul Quran. Dan aktivitas sunnah yang sangat bagus sekali untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Ya, bersama-sama ataupun sendirian membaca Quran satu huruf aja, man qara'a harfan min kitabillah fa alaihi hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf mendapatkan satu kebajikan, kayak melakukan satu kebajikan yang dilipat gandakan 10. Berarti membaca satu huruf kayak melakukan kebaikan sebanyak 10 kali. Satu huruf. Bismillah 19 huruf. Kalau tidak melalui proses i'rab, itu proses iqlal berarti ada 21 huruf. Katakanlah yang 19 huruf. 19 huruf kali 10. Berarti 190 kebajikan hanya membaca bismillah. Nah sekarang kalau satu halaman. Lalu bagaimana ketika waktu terbata-bata? Enggak masalah. Wa may yatata'ta fa alaihi ajroni. Kalau dia terbata-bata tetap dapat pahala 2. Satu pahala mau membaca. 2 pahala terbata-bata saja masih mau baca. Lah kayak gitu. Lah itu loh. Apalagi yang lancar kalau baca ya. Iya, yang lancar membaca ya ma'as safaratil kiramil bararah akan bersama dengan malaikat-malaikat pilihan, orang-orang pilihan suatu saat nanti. Karena ini pilihan, Quran itu kan pilihan. Karena Quran itu pilihan, maka nanti pun akan berada pada derajat orang-orang pilihan. Betul loh, tidak mudah loh membuka Quran itu nggak mudah. Coba dalam satu tahun, rata-rata di bulan Ramadan itu pun diwakili 5 orang di musola atau masjid. Tua ya. Iya. Ada yang lebih parah lagi. Ketika waktu nikah itu dia seperangkat alat sholat, di antaranya ada Quran. Sampai mau meninggal gak dibuka gitu loh. Masih ini aneh gitu ya. Mukenanya nggak dipakai, Qurannya nggak dibuka gitu kan. Oke. Nah itu. Nah Gus, sebelum masuk saya ingin tahu nanti kan Gus Maksum kan juga aktif di salah satu masjid ya di Kabupaten terus Ridwan
sebagai lembaga entrepreneur, pesantrenpreneur itu yang tadi saya sampaikan gitu. Saya tertarik ini tentang Quran tadi, baca bagaimana kita membuat akrab di lingkungan keluarga, terus dengan bacaan yang masih gradul nggak masalah. Ada pendapat yang mengatakan kowe nek maca Quran ra fasih iki dosa. Nah itu gimana sih? Memang rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu, banyak pembaca Al-Qur'an yang dilaknati oleh Al-Qur'an. Akhirnya rasa ketakutan itu muncul. Maksudnya sih kenapa sih kok dilaknati, padahal dia membaca kok dilaknati. Iya, dan kita belajar kok gitu kan. Pada sama di Quran itu kan ada fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Cuma dikutip di situ. Orang sholat kok celaka, kan aneh toh. Tapi harusnya dilanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang melalaikan sholatnya, menyepelekan sholatnya. Orang-orang yang sholatnya itu nggak ada makna sama sekali kan kayak gitu. Sama dengan ini juga. Jangan sampai dimaknani berarti yang baca Quran itu banyak yang dilaknati, gak kayak gitu. Nah itu banyak kan dipakai gitu. Waduh, gak kayak gitu. Aku moco timbang keliru, bener gak moco lah. Nah gitu kan. itu kesalahpahaman. Dilaknati itu apabila menyepelekan Quran. Jadi maksudnya tidak menganggap Quran itu sebagai wahyu Allah. Oh gitu. Dia hanya membaca, banyak kok orang-orang membaca tapi nggak yakin kalau itu adalah wahyunya Allah. Itu kan apa ya? Melecehkan ya. Iya, melecehkan gitu kan. Nah itu orang-orang yang seperti itu, orang yang membaca Al-Quran, dia tidak meyakini bahwa itu kalamullah, dia tidak meyakini bahwa mulianya Al-Quran, tidak menghargai Al-Quran. Lalu hak-haknya Al-Quran, Al-Quran kan punya hak. Dalam bacaan, ya ilmu qiraah, ada hak namanya sifatul huruf, ada makhorijul huruf, ada tajwid, ada gharib, ada nagham, macam-macam dari hak-hak cara-cara baca. Itu ada keilmuannya. Maka kita membaca gradul ora apa-apa, tapi kewajiban belajar itu kan harus itu. Maksudnya kayak gitu. Jadi kita ada kesadaran untuk peningkatan, itu ada kesadaran. Bukan malah meninggalkan Quran. Bukan malah meninggalkan Quran. Aku gradul leren, bukan kayak gitu. Timbang dilaknat. Iya, dilaknat daripada dilaknat. Itu kesalahan malahan. Itu malah dilaknat betulan. Wong sing maca ya dilaknat. Ketika waktu salah-salahan saya naik dhewe kayak gitu dilaknat, apalagi yang meninggalkan sama sekali kan kayak gitu. Iya, bagaimana Quran itu menjadi way of life bagi kaum muslim seperti itu kan. Gini, ketika waktu di rumah sudah mulai ada tadarus Al-Quran, saling mengingatkan satu sama lain, akan ada hubungan emosi antara orang tua dan anak gitu kan, antara suami dan istri. Enak loh tadarus Al-Quran ya. Nawiru manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran, sinarilah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Umat jadi enak gitu loh. Damai, damai, adem. Kita komunikasi enak loh. Biasanya kan pertentangan urusan duit, urusan weteng, urusan apa gitu kan. Kita lagi baca Al-Quran simak-simaan. Saya merasa menyimak istri, istri menyimak saya menyimak anak saya. Ya Allah, nikmatnya. Wong saya menyimak santri aja nikmat. Apalagi menyimak istri, menyimak anak. Itu sebuah wisata yang sulit didapatkan di lain. Apabila dia masuk pada kategori itu. Ada juga orang yang menyimak enggak merasakan itu juga ada. Sing dituku tak jilani ya no gitu. Terus Al-Quran. Ya aku masa kecil dulu saya juga kayak gitu. Walah tak jilani apa ya gitu kan, kayak gitu kan. Waktu itu makanan memang spesial sekali. Kalau sekarang ya sampai sekarang. Ya, anak-anak ya gitu. Dulu ketika kita mau tarawih itu kan ada jaburan ya. Oh iya jaburan, iya. Nah, jaburannya apa ya? Iya. Ya emang levelnya baru tahapan itu. Iya. Tapi lumayan sudah mau melakukan daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah Gus, sedikit melebar nih. Aktivitas di mana Aridwan? Ya. Selama Ramadan ada beberapa pesantren kan kalau Ramadan justru libur gitu kan. Kalau Aridwan sendiri gimana nih kegiatan? Mungkin sedikit profiling nih biar teman-teman Lintas Topik paham nih Aridwan itu apa gitu kan. Oh, Aridwan itu sebuah lembaga yang dinaungi oleh sebuah yayasan, namanya Yayasan Peduli Generasi Aridwan. Itu memiliki 3 visi. Yang visi pertama Qur'ani, tentu Islami. Karena memang basicnya Islam, Qur'ani. Di sini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu di mana di dalamnya ada kajian-kajian baik tahfidzul Quran. Di tempat kami itu ada anak yang ngafalin Al-Quran. Ada anak yang belajar nahwu, sharaf, badi, bayan, balaghah, mantik, semantik, hermeneutik. Ada belajar fikih, usul fikih, tasawuf dan macam-macam tafsil di dalam keilmuan Islam secara mendasar, secara
secara secara menyeluruh, secara menyeluruh. Lalu ada visi kami namanya visi peduli. Jadi visi peduli itu ya bagaimana kita melihat ekonomi bangsa kita itu kan masih agak tertinggal ya. Contoh katakanlah kita lihat Singapura rata-rata penghasilannya sudah di atas 78 juta per bulan. Di tempat kita 7.800.000 saja paling gitu ya. Itu 2 bulan atau 3 bulan. Nah iya itu kan. Itu kan kita jauh sekali. Contoh lagi petani di Jepang itu rata-rata sudah 30-an 5 juta per bulan gajinya. Di tempat kita petani baru 50.000 per hari. Masih jauh sekali. Lah itu karena memang harga di tempat kita, harga jualnya, produksi dan lain sebagainya itu perlu pengaturan. Lah itu kepedulian kita terhadap ekonomi itu sangat serius. Sehingga kita muncul namanya pesantren entrepreneur. Harapannya anak-anak yang dari kalangan tidak mampu menengah ke bawah itu memiliki kemampuan untuk kemampuan finansial ataupun kemampuan, kan ada 4 visi ya, ada intelektual, ada finansial, ada sosial, ada spiritual. 4 kemampuan ini mereka miliki, di antaranya finansial. Di antaranya kemampuan finansial. Itu harapan kami. Kami sangat punya keinginan anak-anak kami itu mapan secara intelektual, finansial, sosial, sama spiritual. Jadi 4-4-nya ini oke. Mereka sempurna ya. Sempurna. Karena saya juga kayak gitu sebagai orang tua dari mereka, walaupun mereka bukan anak-anak kandung kami, tapi mereka anak secara keilmuan kami. Itu kami pengen mereka mengelebihi dari kami di dalam memberikan manfaat terhadap 4 hal ini, baik manfaat intelektual, finansial, sosial ataupun spiritual. Kembali ke finansial, kita kan masih sering ya melihat orang-orang Indonesia itu akhir-akhir inilah ada kabar ayo lari dulu gitu kan. Ayo kabur dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Ada istilah kabur aja dulu. Itu kan pun di sana mereka tidak produktif. Mereka menjadi pelayan, pembantu, karyawan. Berbeda pikiran orang luar ketika waktu mau ke Indonesia. Itu pikiran kalau nggak wisata ya mereka investasi atau usaha atau apa. Bagaimana? Beda sih. Lah iya, kita juga harusnya bisa tuh. Toh itu kan pemikiran sebetulnya. Pemikiran yang mempengaruhi langkah. Karena kita kan langkah dulu baru mikir. Ya nek mikir. Lah iya nek mikir. Lah kadang orang mati mikir kan kayak gitu. Itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga ada visi modern. Jadi ada visi modern itu ya yang disebut modern kan kita melangkah di depan daripada yang lain, lebih bermanfaat dibandingkan yang lain, lebih mempermudah dibandingkan yang lain, lebih nyaman, lebih enak, lebih positif lah intinya dibandingkan yang lain. Harapan kita seperti itu. Tangkapan modern pada pemikiran kita seperti itu. Pengennya kita seperti itu. Itu Yayasan Ar-Ridwan itu ada proses hafalan Al-Quran ini ada program khusus. Di SMP saja ada program namanya Tahfidzul Quran, ngafalin Al-Quran yang 1 tahun selesai. Namanya program percepatan. 1 tahun? 1 tahun selesai 30 juz. Jadi hafid? Iya. Yakin Gus masyarakat orang-orang bisa. Oh, gitu. Bisa. Itu 4 bulan digunakan untuk ziyadah. 8 bulan digunakan untuk murojaah. Itu bisa. Bisa, tapi tentu tidak semua anak mampu untuk melakukan hal itu, tergantung karakter mereka, kebiasaan mereka, keistiqomahan mereka. Bahkan di Wonosobo ini juga ada 2 lembaga lah ya yang memiliki program percepatan seperti ini sebetulnya. Ada program, salah satunya milik kami. Santri berapa? Kami. Di tempat kami 400. 400 ya? Putra putri ya? Putra putri. Oke. Tahun ini kami menerima 150. Dan ini tinggal sedikit lagi ya. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Doakan aja semoga kami bisa menerima lebih banyak lagi. Karena kapasitas tempat kami yang hanya mungkin 150-an lah yang bisa kami terima. Padahal kami pengen menerima bisa sampai 250 gitu. Dan lahan itu kan masih luas banget ya, lihat. Banyaknya yang mau mendaftar gitu kan. Kami masih membuka kok. Kami masih membuka peluang untuk gelombang yang kedua untuk yang SMP Entrepreneur Ar-Ridwan. Oh gitu. Kalau Ramadan gini ada program-program khusus barangkali? Ada program. Kita punya program sekarang Ayu Moco. Bukan kabur aja dulu tapi moco dulu ya. Ayu Moco. Sekarang itu malah Ayu Moco. Ayu membaca. Iqra. Ayu membaca. Betul. Ini satu hal yang akhir-akhir ini mungkin tidak begitu baik ya keadaannya. Kita lihat
minat baca anak-anak secara langsung Literasinya ke buku, rendah. literasinya rendah, gitu kan. Kita ingin anak-anak itu dengan membaca mereka paham, dengan membaca secara mandiri mereka mengerti. Tapi juga kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian kitab berjalan dengan jauh lebih baik daripada yang biasa. Kita punya program unggulan Ramadan namanya Safari Dakwah. Safari dakwah. Ya, kita menerjunkan anak di beberapa lembaga. Kita menerjunkan anak di beberapa lembaga-lembaga fokus, di lembaga-lembaga unggulan, atau juga lembaga-lembaga yang di pedesaan, atau bahkan lembaga-lembaga yang tertinggal. Itu semacam kayak kalau di kampus itu KKN ya. KKN. Oh gitu ya. Semacam KKN. Jadi melatih anak-anak untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara Ya, langsung. saya ingat sih tagline-nya Gus Maksum kan yang dari pertama kenal sampai sekarang Bapak apa ya? Khairun nas anfahum linnas. Nah itu ya sekarang saya belum hafal tapi tahu lah orang itu ya bisa mungkin harus memberikan manfaat bagi orang lain. Gitu kan. Iya, kayak sampai gitu. sampai di WA-nya juga gitu Gus Maksum itu kan apal-apal kira apal-apal. Gitu. Iya. Masih aktif dia juga Gus Iya. di Jami. Masih, Di Jami. masih. Nah sekarang Jami gimana untuk kegiatan Ramadan? Ya banyak sekali. Sebenarnya kan Jami itu kan milik Pemda, Iya. sehingga kan Pemda melayani umat melalui satu lembaga satu masjid yang cukup megah, ya kebanggaan kita lah ya. Ya silakan datang ke Jami, Jami sudah indah Kayaknya sekarang. iya, saya kan lama tidak ke Jami. Nah bagus kemarin loh, ketika Jami indah datang loh, Jami itu indah, Jami itu bukan tertata lagi loh, Jami baik iya, sekarang. bukan lagi semata-mata tempat ibadah, tapi bisa jadi Ayo. tempat healing. Iya, Nah. bagus loh. Ya sekarang Jami itu ikonik, Iya. ya, ikonik baru, Betul. ya kan? Ikonik baru yang memang kalangan milenial sudah mulai banyak berdatangan ke Jami. Ya saya dulu awal masuk ke Jami ya Ya, tahu yang kondisinya jamaah seperti sedikit, itu, ya. tapi sekarang wah subhanallah dari luar kota banyak sekali sudah senang sekali lah melihat perkembangan Masjid Jami, Masjid Kebanggaan Iya, saya kita kemarin bersama. baru beberapa minggu yang lalu ke sana. Lama sudah tidak mampir ke Jami kan. Kang kaget pangling itu. Mungkin teman-teman yang di luar kota ya, yang mungkin besok pas Ramadan akhir pas menjelang Lebaran itu balik ke Wonosobo bisa main ke Jami Pangling kok. Betul. Iya. Kondisinya untuk tempat-tempat nyantainya halaman yang depan dulu itu masih belum teratur, sekarang bisa lebih teratur ya. Bagus Iya. sekarang ya. Terus tapi selama Ramadan ini juga banyak untuk kajian-kajian Gus. Iya banyak kajian. Silakan ikuti saja, datang aja. Apa aja Gus untuk kajian di ada Ramadan? kajian tafsir pagi gitu kan, ada banyak. Silakan datang aja, nanti lihat Ada daftarnya, listnya apa ya? Ada daftarnya, listnya apa saja. Nanti malam akan ada tarling dari pemerintahan, insya Allah bersama Pak Bupati. Ayo silakan datang aja. Oh, tarling ya? Nanti malam ya. Kita bisanya tahrim ya. Ya, tarling, tarhim, ya kalau tarweh silaturahim, tarling tarweh keliling gitu kan, keliling-kelilingnya lebih bagus. Hijau banget lah. Kita seperti itu. Ya. Gus, artinya apa yang kita bicarakan pada saat ini, saya dan teman-teman mungkin yang pemirsa di baik Citra Purnama Sidi maupun di Lintas Topik bisa paham kan bahwa sebenarnya Ramadan ini nggak berat kok. Udah asik kok. Asik, dan itu menjadi sarana untuk mempererat paling tidak dari perspektif sosialnya, mempererat hubungan dengan keluarga pertama nih. Ayo puasa itu kita jadikan ajang untuk pertama ayo terus bareng gitu kan. Nah, ini kan jadi sarana asik yang selama ini mungkin kita makan itu sendiri-sendiri. Selama Ramadan ini kita bisa makan bareng. Terus bisa ngumpul juga dengan teman-teman dengan bukber ya. Tapi kalau bukber jangan lupa sholat maghrib, karena selama ini banyak juga yang bukber tapi sholat maghribnya dilupakan. Waduh, ini repot ini kan. Tuku sabuk lalu tuku katok gitu. Lah gue sesuatu yang penting malah ditinggalkan hanya gara-gara sesuatu yang tidak penting ya. Tidak penting kan kayak gitu. Tapi kan itu gak semuanya lah gitu. Jadi Ramadan itu menjadi sarana latihan. Betul bahwa selama 11 bulan yang tadi disampaikan oleh Gus Maksum barangkali kita sudah terlalu jauh nih melenceng dari Allah. Ya udah sebulan ini kita diingatkan, kita bisa sholat jamaah, bisa tadarus, bisa berbagi, apapun lah sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak bisa menggunakan sudut pandang maupun tolak ukur dari orang lain. Gus Maksum barangkali satu hari bisa 1 juz, saya satu hari 1 halaman sudah alhamdulillah, ya, gitu kan. Alhamdulillah. Nah, Gus Maksum sudah lancar banget, sementara saya masih gerudal geradul, nggak masalah. Tapi di sisi lain
Kita harus terus belajar untuk meningkatkan kadar keimanan kita, dan di akhir Ramadan itu seperti yang tadi disampaikan bisa menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Betul Gus? Benar. Wah, aku udah mulai bisa ini nyerap ilmu nih Gus Maksum nih. Gus, ada yang mau disampaikan nih mungkin sebagai closing statement? Para pemirsa dan pendengar Citra FM dan juga Lintas Topik dan juga Purnama Sidi yang saya banggakan, ayo kita sebagai warga Indonesia khususnya Wonosobo ini terus meningkatkan kapasitas diri, karena dengan meningkatkan kapasitas diri itu kualitas kehidupan kita akan terus meningkat, makin baik. Saya mengingat satu hadis dari Rasulullah itu, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu kita adalah orang yang beruntung. Ya, maka bagaimana kita termasuk orang yang beruntung? Makin hari makin baik, gak usah kita menyamakan dengan orang lain. Kita cukup aja diri kita bagaimana agar lebih baik dari hari kemarin. Gak usah membandingkan dengan orang lain. Ojo dibanding-banding gitu kan. Ya udah, cukuplah kita bagaimana bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada kemarin. Ikan itu tidak melihat bahwa dirinya itu lemah dalam terbang, tapi bagaimana dia fokus melatih renangnya. Begitu juga burung. Burung itu tidak melihat dirinya itu lemah di dalam masalah nyelam renang, tapi bagaimana dia bisa melatih dirinya untuk terbang. Sama, kita juga bagaimana mengembangkan potensi kita sesuai dengan kapasitas kita. Kita senang kan di Indonesia itu setiap organisasi ada teman-teman kita NU, teman-teman kita Muhammadiyah, teman-teman kita yang punya potensi semuanya untuk mengembangkan bangsa sesuai dengan potensi yang dia miliki masing-masing. Kita juga sebagai pribadi juga demikian, bagaimana hidup kita lebih bermakna, bagaimana kita makin hari makin bermanfaat. Dari lingkungan terkecil keluarga sampai dengan lingkungan luas bangsa yang kita cintai, bahkan dunia ini. Ayo kita bersama-sama meningkatkan kapasitas diri kita. Terus kita baca potensi diri kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, sampai endingnya nanti kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kita meninggalkan dunia ini dengan dalam keadaan bermanfaat, tidak sia-sia. Gitu saja mungkin Pak Agus. Oke, terima kasih Gus Maksum ya, mendalam Pak. Makjub banget ini di akhirnya tadi kan. Ikan tidak pernah berpikir bagaimana dia bisa terbang, tapi bagaimana dia bisa melatih renang. Burung pun demikian, dia hanya akan fokus pada kemampuan terbangnya. Demikian juga kita harus menggali potensi apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi yang terbaik. Bukan dibandingkan dengan orang lain, tapi bandingkanlah dengan diri kita. Hari ini harus jauh lebih bagus dari hari kemarin. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga puasanya tetap lancar ya. 1 bulan ini jangan hanya puasa kendang. Dan Ramadan tahun ini kita niatkan betul bahwa Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi berikan yang terbaik bagi diri kita, bagi agama kita, bagi Allah. Demikian terakhir saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.